Silakan, Mbak. Yeah. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, karena waktu sudah menunjukkan pukul 8.30, kita mulai acaranya ya. Yang terhormat Bapak Heri Suhermanto, yang terhormat Bapak Randy Prihatnolo dan juga Bapak Agus Salim, dan Bapak Ibu peserta webinar pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Uci dari Bapeda DIY. Jabatan saya perencana ahli muda. Perkenankan kami di sini sebagai moderator pemandu acara. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk pertama untuk mengawali webinar kali ini, marilah kita dengarkan lagu Indonesia Raya, kemudian diikuti dengan Mars PPPI.
terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kita akan mendengarkan overview training oleh Direktur SPMI, Bapak Heri Suharmanto. Pada Bapak Heri, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu para perencana. Apakah suara saya terdengar? Jelas, Pak. Jelas, Bapak. Terima kasih, bagus, Pak Randy dan sebagainya. Bapak-bapak yang saya hormati, saya dengar Pak Ketua Umum sedang kurang sehat. Kami berdoa semoga beliau diberi kesehatan dan teman-teman yang mewakili Pak Ketua Umum pada kesempatan ini juga bisa tetap bersemangat untuk mengisi acara-acara yang menjadi bagian yang ditugaskan juga ke SPMI untuk bisa selalu melakukan peningkatan kapasitas dari baik kelembagaan maupun SDM yang menyertainya, khususnya para perencana pemerintah. Baik, pada kesempatan kali ini topiknya tidak lebih, saya kira merupakan aspek evaluasi kebijakan dalam rencana pembangunan, dan ini memang merupakan salah satu komponen penting dari proses perencanaan yang mau tidak mau harus juga menjadi satu agenda dari PPPI untuk bisa berdiskusi, berdialog, bagaimana mempertajam hal-hal apa yang menjadi bagian penting dari kegiatan ataupun program yang dilakukan. Di sini tentunya evaluasi tidak mungkin dilakukan secara keseluruhan atau utuh, tapi memerlukan suatu upaya seleksi, ya, terpilih, kemudian juga dan terukur. Nah, ukuran-ukuran ini barangkali perlu nanti kita simak bersama dari penyaji pada hari ini, yang mudah-mudahan bisa saling menguatkan. Namun demikian ada beberapa hal, paling tidak ada 3 hal yang bisa saya kemukakan, bahwa evaluasi itu sangat dibutuhkan, terutama untuk menjaga konsistensi dari pencapaian program dan kegiatan. Ya. Dan disinilah barangkali nanti apakah kedalaman daripada evaluasi itu juga menentukan pelaporan yang akan kita sampaikan, apakah itu nanti juga bisa menjadi aspek korektif. Ya. Jadi yang berikutnya adalah apakah evaluasi ini mampu menjadi sisi korektif dari program, atau menceritakan saja bagaimana perjalanan program dan kegiatan dan pencapaian. Mudah-mudahan tidak seperti itu, tapi justru bisa memberikan satu koreksi yang dengan analisa yang tepat dan terukur. Ya. Dan kemudian juga barangkali sebagai bentuk dari pertanggungjawaban kita sebagai perencana, karena dalam proses perencanaan itu sendiri, kebijakan-kebijakan yang kita identifikasi, yang kita proses, nanti kalau Pak Randy lebih paham dalam hal ini ya, nah ini mudah-mudahan nanti justru menjadi instrumen penting bagi para perencana, dan itulah yang akan menjadi bagian daripada penyempurnaan proses pembangunan itu sendiri. Jadi bentuk pertama adalah konsistensi dari program, kemudian juga aspek koreksinya, korektif, dan yang ketiga adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban. Disinilah barangkali 3 aspek, ini pasti akan berkembang lebih lanjut nanti di dalam dialog. Mudah-mudahan ini pengantar saja, dan semoga pada diskusi pada hari ini memberikan hasil yang baik bagi para perencana pemerintah khususnya, dan kami dari SPMI akan selalu mendukung program-program yang sudah disiapkan oleh PPPI, dan juga mungkin pada saatnya kita bersama melakukan evaluasi pada pelaksanaan kegiatan ini sendiri. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih, selamat bekerja, salam perencana, dan mudah-mudahan di hari weekend ini kita mendapatkan manfaat yang baik dari waktu yang kita sisihkan untuk kegiatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Heri atas overview trainingnya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian,
akan dilanjutkan dengan laporan penyelenggaraan dan pembukaan training oleh Ketua Pusat Pengembangan Kompetensi Perencana PN PPPI, Saudara Agus Salim. Mas Agus, dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Uci. Terdengar ya Mbak suara saya? Nah, Oke. Jelas, Mas Agus. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Pak Heri Suhermanto selaku Direktur SPMI dan juga senior perencana kita semua. Salam sehat Pak. Yang kami hormati juga sudah hadir di sini Pak Randi selaku Sekjen PPPI sekaligus juga yang menjadi trainer pada acara kita di pagi hari ini. Dan saya juga melihat di Zoom itu sudah hadir juga beberapa kawan-kawan fungsionaris di PNPPPI. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Kemudian juga Mbak Uci ini seperti yang kami informasikan beberapa kali bahwa kita itu kayak talent hunter talent hunter gitu ya. Jadi kita mencari talent-talent muda ini Mbak Uci diantaranya gitu yang kita buru ini Mbak Uci. Terima kasih Mbak Uci sudah bergabung pada pagi hari ini. Beliau ini sebagai perencana ahli muda, kebetulan juga satu angkatan diklat dengan saya gitu. Jadi sudah cukup paham detail kapasitas beliau gitu kan lah gitu ya. Kita diklat itu kan 5 minggu ya Mbak Uci ya, 5 minggu setiap hari ketemu terus dari pagi sampai sore gitu. Cukup intens gitu ya, sehingga kita banyak dialog, banyak tukar pikiran juga gitu. Kemudian pada seluruh Bapak Ibu semua peserta yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu, selamat pagi juga untuk semuanya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua, dan tidak lupa juga tim teknis baik dari PPPI maupun dari SPMI yang juga sudah senantiasa membackup. Saya ucapkan salam sehat, selamat pagi pada teman-teman semua, karena masih muda ini Pak Pak Heri. Jadi saya nyebutnya teman-teman ya, talent muda juga ya, tapi ini di belakang layar begitu ya, tidak kelihatan gitu, tapi ada gitu, tidak kelihatan tapi hadir. Ini nama-nama, bahkan nama juga tidak nama, tapi misalkan webinar SPMI gitu ya. Terima kasih teman-teman komitmennya itu yang sudah membuat acara lancar begitu ya. Kemudian yang pertama yang perlu kami sampaikan sebagai laporan bahwa training kita pada pagi hari ini sudah sampai training yang ke-14 sejak kita awali bulan Agustus kemarin, kolaborasi dengan SPMI gitu. Sebelumnya sudah ada satu kali training ini Pak Heri, cuman itu kita loncat dari Mei gitu sampai Agustus baru mulai lagi dengan persiapan yang lebih matang dengan kolaborasi dengan SPMI. Nah, ketika kolaborasi dengan SPMI ini kemudian kalau kita hitung maka hari ini itu sudah ke-14 gitu ya. Nah, pada hari ini itu seperti yang disampaikan Pak Heri Suhermanto tadi, akan disampaikan oleh Pak Randi dengan fokus pada evaluasi perencanaan dan pembangunan gitu. Tapi kita fokus dalam koridor bahwa ini training dasar untuk tata kelola angka kredit. Nah, di situ memang ada beberapa parts gitu ya, mulai dari identifikasi masalah atau isu strategis, perumusan kebijakan perencanaan, kemudian yang ketiga adopsi dan legitimasi, yang keempat monitoring, pengendalian dan monitoring, itu yang kelima, kemudian evaluasi. Nah, ini adalah bagian terakhir dari sub unsur perencanaan berdasarkan Permen PAN 4 tahun 2020. Nah, ini harapannya satu, secara substansi itu memang isu evaluasi yang hendak disampaikan. Yang kedua adalah bagaimana kemudian substansi pekerjaan yang sudah dilakukan teman-teman perencana itu bisa bisa diutilisasi untuk dinilaikan gitu angka kreditnya gitu, seperti itu ya. Jadi perspektif kita langsung dua gitu ya, mudah-mudahan dua itu bisa kita dapatkan. Yang satu substansi evaluasinya sendiri itu seperti apa, bagaimana kita melaksanakan, kemudian bagaimana itu bisa kita manfaatkan, pekerjaan yang sudah kita lakukan itu bisa dimanfaatkan untuk penilaian angka kredit ya, seperti itu. Kemudian ini juga saya perlu laporkan juga, ini Mbak Uci nanti juga Mbak mengisi juga ya Mbak. Mbak Uci nanti di minggu keberapa nanti juga mengisi berdasarkan
kok apa ya istilahnya ekspertis juga ya dari perspektif perencana daerah, maka dokumen perencanaan daerah gitu kira-kira gitu ya nanti. Ini Mbak Uci akan menyampaikan. Tentu saja ketika kita bicara penyusunan dokumen perencanaan, kita juga tidak bisa lepas bahwa misalkan ya Mbak Uci ini kerjanya di Bapeda Provinsi DIY, sehingga yang akan di-sharekan Mbak Uci itu tidak hanya refleksi individual tapi juga sebetulnya refleksi instansi gitu ya, institusional gitu. Bagaimana Pemda DIY khususnya Bapeda DIY itu ketika menyusun atau mengawal mendampingi penyusunan dokumen perencanaan itu. Nah, di sini nanti signifikansinya kita nggak hanya menggali pengalaman Mbak Uci, tapi bagaimana Mbak Uci dan kawan-kawan menyusun atau mendampingi penyusunan dokumen tersebut. Ini nanti kita tunggu tanggal mainnya ini. Kemudian perlu kami laporkan juga bahwa saat ini seperti yang kami sampaikan, kita sedang mempersiapkan 3 training offline ya Pak Eri ya. 3 training offline itu kita prioritaskan dibanding mata training yang lainnya gitu. Nah, 3 training offline ini yang pertama itu terkait dengan tata kelola angka kredit juga, yang nanti sebagai trainer utamanya Pak Randi juga, tapi akan di backup dibantu teman-teman untuk membantu karena ini offline ya, offline lebih intens dan lebih output oriented gitu. Jadi masing-masing peserta nanti kembali dari training nanti sudah tahu apa yang akan dinilaikan gitu. Sudah ada pencerahan di situ, sudah ada bahkan latihan gitu ya. Kemudian training yang kedua itu terkait dengan penyusunan dokumen RPD ya, Rencana Pembangunan Daerah, yang sebetulnya itu merupakan RPJMD tapi transisi gitu, karena adanya selesainya masa bakti kepemimpinan daerah sebelum 2024. Pemilunya 2024 sehingga ada transisi, ada gap waktu yang diisi oleh PJ gitu ya, penjabat gitu, apakah itu gubernur, wali kota atau bupati gitu. Nah, di situ kita butuh rencana pembangunan daerah itu gitu, untuk mengisi kekosongan sebelum menyusun RPJMD yang baru. Nah, di situ kita juga akan, kalau yang online sudah kita sajikan dulu Pak Muji gitu ya. Nah, ini nanti offline-nya juga. Nah, kalau online-nya itu seperti yang sudah kita simak ya, Bapak Ibu yang ikut menyimak itu, mau nggak mau ketika online tidak bisa secara bebas praktek gitu, dan waktunya juga terbatas gitu, sehingga lebih banyak ke sharing knowledge gitu pada waktu itu gitu. Ada follow up-nya juga di grup, tapi ya tetap beda ya ternyata gitu ya ketika kita follow up, karena kita kan range di masing-masing training itu ada WA grupnya. Nah, kita coba masuk juga di situ Pak Muji, kemudian juga Pak Tom pada waktu itu sebagai master of trainingnya gitu. Bagaimana ini bisa kita lakukan untuk mendampingi peserta gitu. Nah, tapi mungkin ya karena yang coba kami refleksikan ini nggak terlalu sukses gitu ya. Karena mungkin masih ada barriers gitu, peserta mau tanya-tanya ini itu mungkin juga masih ada kesungkanan begitu ya, mungkin kita orang Indonesia barangkali. Nah, ini harapannya nanti dengan offline tadi yang kami sampaikan tadi itu akan lebih efektif gitu, karena satu kita ketemu di darat intens beberapa hari, plus kita batasi pesertanya gitu, sehingga nanti bisa menghasilkan nanti kita akan mensyaratkan setiap peserta yang daftar yang akan ikut itu punya data awal atau draft awal kalau sudah ada, kalau belum ada bahan-bahan. Nah, kita juga bisa belajar bahwa penyusunan RPD ini merupakan kontinuitas dari RPJMD sebelumnya, sehingga RPJMD sebelumnya itu jadi bahan juga kan gitu ya. Nah, dengan itu maka kita tidak dari nol, kita mulai training, kita sudah punya bahan, itu yang akan kita manfaatkan untuk kita olah lebih lanjut gitu. Terus training offline yang ketiga itu terkait dengan penyusunan karya tulis ilmiah policy paper. Nah, ini juga terkait dengan persyaratan bagi perencana untuk uji kompetensi untuk jabatan dari muda ke madya, dan uji kompetensi untuk syarat jabatan kenaikan jabatan dari madya ke utama. Itu diperlukan publikasi kan gitu ya, publikasi paper, tapi secara spesifik itu dalam format policy paper. Artinya di situ dibandingkan dengan paper-paper akademis lebih tajam di rekomendasinya. Kira-kira kalau saya menyederhanakannya seperti itu ya.
kita pertajam di rekomendasi gitu kan, sehingga nanti menjadi masukan bagi kebijakan. Tapi perlu dipublikasi di di jurnal gitu kan. Nah, itu syarat uji kompetensinya seperti itu. Di samping itu juga di pengembangan profesi itu ada penilaian itu yang memberikan slot untuk publikasi itu juga ada angka kreditnya, dan angka kreditnya juga lumayan banyak gitu, lindung gitu ya, tergantung level jurnalnya, kalau tidak salah ya, ada beberapa kriteria seperti itu. Nah, ini juga bisa ikut mendongkrak nanti teman-teman ketika menilaikan angka kredit ketika sudah punya publikasi ini. Nah, ini 3 training offline yang sedang kami persiapkan, dan yang saya sebutkan pertama tadi yang kebetulan sama dengan fokus hari ini gitu, tata kelola angka kredit itu nanti tidak hanya evaluasi ya, kalau hari ini kita evaluasi, tapi di training offline yang tata kelola angka kredit itu yang akan Pak Randi sebagai trainer utama juga, itu kita lebih komprehensif dalam arti peserta membawa bahan untuk yang akan dinilaikan. Nah, nanti keluarnya nanti sudah siap gitu. Walaupun kita tidak lengkap, tapi kita case-case nanti. Misalkan di unsur perencanaan kita akan latihan satu output gitu kan. Satu output yang teman-teman sudah siapkan. Nah, itu kita fokus di situ sehingga nanti output-output yang lain itu teman-teman sudah tidak bingung gitu kan menyiapkannya, karena sudah dilatih di situ, dan nanti juga kita kita diskusikan gitu output yang lain seperti apa kan gitu ya, cara penyusunannya dan sebagainya sampai menyusun dupak gitu kan, seperti itu. Nah, kaitannya dengan hal itu, laporan dari teman-teman SPMI sudah ada peserta yang masuk gitu ya. Nah, saya nggak tahu apakah nanti masih bisa kita tampung dalam satu training kalau ada yang daftar lagi itu, atau waiting list ya. Kalaupun nanti kita mentargetkan tidak banyak peserta ya, karena biar efektif itu. Artinya kalau nanti ada peserta lebih banyak lagi yang masuk, mungkin kita akan kayak waiting list, kemudian kita sediakan satu slot training tersendiri gitu, tidak jadi satu seperti itu. Nah, nanti kalau yang training yang akan akan kita launching pertama ini yang offline ini nanti akhir November ya, kalau tidak salah tanggal 24 kita mulai nanti. Nah, ini nanti teman-teman barangkali ini informasi juga Bapak Ibu semua yang ada di sini barangkali juga berminat satu di antara training itu untuk bisa nanti membuka website SPMI untuk mendaftar atau untuk bertanya lebih lanjut di nomor yang ada di kontak di website SPMI itu. Seperti itu. Kemudian ini untuk laporan, kemudian kami juga menyampaikan tadi Pak Ketum, memang seperti disampaikan Pak Heri tadi, Pak Ketum sedang kecapean barangkali ya, karena training kemarin training asesor gitu ya, asesor di lembaga sertifikasi perencana begitu beberapa hari, kalau tidak salah kami sampai Senin atau Selasa begitu ya kemarin itu. Jadi Sabtu Minggu juga training kayaknya gitu, sehingga mungkin beliau capek gitu, sehingga memang butuh istirahat. Maka untuk kali ini beliau mohon izin belum bisa ikut hadir dalam training ini, dan nitip ke saya untuk mewakili untuk membuka gitu. Mudah-mudahan kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan beliau cepat pulih, sehat gitu, dan kembali beraktivitas, dan kalau bahasa saya making value gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan itu making value, apapun itu kalau kita bisa making value, bisa berkontribusi dengan apapun ya, itu kita punya value kan, seperti itu. Mudah-mudahan seperti itu ya nanti. Demikian mungkin laporan sekaligus ini kami sampaikan permohonan izin Pak Ketua Umum. Mudah-mudahan dilancarkan acara training pada pagi hingga siang hari ini. Titip Mbak Uci, nanti Pak Randi didampingi untuk menyampaikan. Nanti agak mengalir ya Pak Randi ya. Pak Randi apa kabar Pak Ustadz? Nanti agak mengalir sehingga nanti peserta kalau misalkan penjelasan belum selesai tapi ada yang mau ditanyakan gitu ya Mbak Uci ya. Kita tetap karena biar nanti kalau nunggu selesai nanti kelupaan kan gitu ya. Nah, nanti bisa chat, bisa resen gitu ya. Nanti Pak Uci tolong di arrange itu biar smooth gitu. Itu dari saya. Kemudian mewakili Pak Ketum, izinkan saya membuka acara training pada pagi hari ini secara resmi, dan mudah-mudahan nanti lancar semua. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kami
kami akhiri. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agus atas laporan dan juga pembukaannya. Kemudian ini Bapak Randy sudah siap ya? Tapi saya belum tampak muncul. Itu Pak Randy saja itu, Pak. Pak Randy saja. Pagi Pak Randy. Selamat pagi Mbak Uci. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, kita jam 9 kurang 5, harusnya jadwalnya jam 9 ya, tapi ini kayaknya dapat bonus dari Mas Agus untuk mulai training lebih awal. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Agus ya, Pak Randy, nanti ini Pak Randy memberikan paparan, menyampaikan ilmu-ilmu kepada kami, kemudian nanti jika Bapak Ibu peserta training ini ada yang ingin mendiskusikan atau menyampaikan suatu pertanyaan, bisa raise hand atau menulis di kolom chat. Gitu ya Pak Randy? Ditulis di aja Mbak, chatting Mbak. Oh gitu. Oh ya. Biar nanti bisa adil saya jawab satu-satu. Oke, begitu ya Bapak Ibu sekalian. Sebelum dimulai Mbak Uci, Pak Randy ingat Mbak Uci ya Pak? Kita ketemu di Bapeda DIY. Ingat. Oke, siap. Pokoknya sih, kenal. Pokoknya yang bening-bening pasti ingat Mas. Siap. Ya Bapak Ibu peserta training, sekali lagi kami mengingatkan ini nanti untuk sesi Pak Randy. Jika nanti Bapak Ibu ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, bisa ditulis di kolom chat begitu. Nah, Pak Randy, monggo dipersilahkan. Oke. Baik. Terima kasih Mbak Uci, Bapak Ibu semua, Pak Heri, Pak Agus, Pak Ketum di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu hari ini kembali di forum Sabtuan. Saya kira ini forum yang sangat baik sekali buat kita semua untuk saling menuntut ilmu ya, meskipun di hari weekend, meskipun dalam suasana weekend. Baik, saya akan membawakan materi format laporan kegiatan perencanaan pembangunan subunsur evaluasi kebijakan Rembang.